Cerita rakyat dari Jambi berjudul Sawah Putri Tangguk. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah negeri bernama Negeri Bunga. Negeri itu berada di Kecamatan Danau Kerinci. Di sana hiduplah seorang ibu bernama Putri Tangguk bersama suami dan ketujuh anaknya. Putri Tangguk dan suaminya bekerja sebagai petani. Setiap hari, Putri Tangguk dan suaminya membajak sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sepasang suami istri tersebut terus bekerja hingga lupa mengurus ketujuh anaknya di rumah. Bagaimana dengan anak-anakku di rumah? Pulanglah, lihatlah mereka. Kasihan. Untuk menghindari permasalahan itu lagi, Putri Tangguk mempunyai ide cemerlang. Tapi kita harus bersemangat untuk bekerja. Paling tidak sampai persediaan padi kita penuh. Sehingga kita tidak perlu bekerja lagi selama persediaannya masih cukup. Baiklah, aku setuju. Mereka pun mulai bekerja keras untuk memenuhi gudang persediaan padi mereka. Pada suatu hari, Putri Tangguk mengajak anak-anaknya untuk bekerja bersama suaminya di sawah. Hari ini, kalian ikut ibu dan ayah ke sawah ya? Baik, Ibu. Hari itu, perjalanan menuju ke sawah sangat becek. Karena semalam telah turun hujan deras, saat sedang berjalan, Putri Tangguk terpeleset. Melihat ibunya terpeleset, semua anak Putri Tangguk khawatir. Ibu tidak apa-apa? Apakah ibu terluka? Putri Tangguk pun marah-marah dan mengumpat kesal. Hah? Jalanan sialan? Putri Tangguk dan seluruh keluarganya melanjutkan perjalanan kembali ke sawah. Di sawah mereka memanen padi bersama-sama. Meskipun sawahnya tidak begitu luas, namun hasil panennya begitu melimpah. Wah, kita panen sangat banyak, Bu. Iya, padi tumbuh sangat subur. Semua hasil panen sawahnya dinaikkan ke atas gerobak. Lalu keluarga Putri Tangguk pulang ke rumah dengan membawa hasil panen tersebut. Saat perjalanan pulang, Putri Tangguk kembali melihat jalanan yang licin. Jalanan ini nih yang membuatku terpeleset tadi. Putri Tangguk mengambil padi yang baru saja dipanen tadi. Untuk apa kau mengambil padi? Kemudian Putri Tangguk menaburkan padi tersebut ke jalan yang becek itu. Mau aku letakkan untuk menutup jalanan ini. Jika tidak, aku bisa terpeleset lagi. Melihat itu, sang suami terkejut. Istriku, bukankah padi itu kita panen untuk kita makan? Jika kau melakukan seperti itu sama saja kau membuang-buang makanan. Sang Putri Tangguk hanya melirik suaminya. Bukankah padi kita sudah banyak? Kau mau aku terjatuh lagi? Hah? Sang suami dan anak-anak Putri Tangguk tidak bisa lagi membantahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk menyimpan hasil panennya di lumbung padi. Sejak panen itu, Putri Tangguk tidak pernah lagi pergi ke sawah. Karena padiku masih banyak, malah sekali ke sawah. Pada suatu malam, saat Putri Tangguk tidur, anak bungsunya merengek meminta makan. Bu, aku lapar. Dengan terpaksa, Putri Tangguk pun bangun dari tidurnya. Baiklah, ibu ambilkan nasi di dapur. Putri Tangguk pun ke dapur. Seingat dia, ada nasi di pancinya. Namun ternyata saat dilihat, panci itu kosong. Perasaan masih ada nasi? Kenapa kosong ya? Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Ya sudah, aku masak nasi lagi saja. Kan simpanan padiku banyak. Namun saat melihat lemari penyimpanannya, beras yang ia simpan tidak ada sama sekali. Mengapa beras-berasku tidak ada?
Ada pencuri? Tiba-tiba sang suami berteriak. Istriku, cepat kemari. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya yang berada di depan lumbung padi. Ada apa suamiku? Ternyata lumbung padi itu telah kosong. Putri Tangguk dan sang suami kaget melihatnya. Mengapa lumbung padiku juga kosong? Mereka pun menangis. Siapa yang tega mengambilnya? Apa memang menghilang? Lalu, bagaimana kita makan nanti? Sang suami mencoba untuk menenangkan Putri Tangguk. Tenanglah istriku. Bukankah kita masih mempunyai sawah? Besok kita lihat. Siapa tahu masih ada padi yang tersisa. Keesok harinya dengan cemas, Putri Tangguk menuju ke sawah. Pasti padi di sawah masih ada. Namun sial, dengan semalam saja sudah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk pun menangis terseduh-seduh. Karena kelelahan menangis, Putri Tangguk pun tertidur di antara semak belukar. Di tengah lelapnya tidur, ia tiba-tiba bermimpi didatangi oleh segerombolan padi. Hai Putri Tangguk, ini adalah akibat dari kesombonganmu karena membuang kami di jalanan. Putri Tangguk pun terkejut. Ia terbangun dari tidurnya. Ternyata semua ini adalah salahku. Akhirnya Putri Tangguk pun kembali menanam padi di sawahnya. Dengan sabar, mereka merawat padi hingga panen. Mereka